Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ah. Saudaraku pencinta Al-Quran, pada kesempatan ini kita akan belajar membaca ayat 21 dan 22 daripada surah Al-Baqarah sesuai dengan tajwid-tajwidnya yang lengkap. Bagi Anda yang ingin belajar Al-Quran mulai dari dasar hingga mahir, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar mendapat notifikasi dari video-video saya, dan kita akan belajar bersama hingga mahir dan fasih dalam membaca Al-Quran. Baiklah, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, ya ayyuhalladzi, ini di sini paling banyak orang salah. Di sini coba lihat, ada harakat fathah yang berdiri, ini mad asli, kemudian bertemu dengan hamzah. Ini walaupun penulisannya di dalam satu kata, tetapi hamzah ini pada kata yang lain, karena pada dasarnya ya di sini ada alifnya, kemudian hamzah ini pada kalimat yang lain, Apabila ada mad asli bertemu dengan hamzah di dalam kata yang lain, ini disebut mad jaiz munfasil, panjangnya dari 2 hingga 5 harokat. Jadi boleh 2, 4 hingga 5 harokat. Jadi ini diingat, bukan mad wajib muttasil, tetapi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ya ini, ya yang panjang, ada alif yang berdiri ini, ada harakat fathah yang berdiri ini satu kalimat, dan ayyuha ini kalimat yang lain. Jadi di sini disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 2 hingga 5 harokat, ya. Kemudian alif lam. Nah, alif lam bertemu dengan huruf nun, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Tanda alif lam syamsiyah adalah alif lam bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya. Alif lam ini dibaca idgham, jadi dimasukkan suara lam ke dalam nun. Ataupun alif lam ini tidak dibacakan lagi, langsung dibaca tasydid yang ada pada nun. Sedangkan huruf nun adalah salah satu huruf yang bersifat dengan sifat gunnah, yaitu berdengung. Maka pada ayyuhan nas ini dibaca idgham ma'a gunnah. Kenapa idgham? Karena ini adalah huruf syamsiyah, alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf syamsiyah, hukum bacaannya adalah idgham. Kenapa dibaca gunnah? Karena nun bersifat dengan sifat gunnah. Jadi di sini wajib menggunakan gunnah yang kamilah. Ya ayyuhan hanna. Jadi jangan langsung dibaca. Maksudnya jangan langsung dibaca cepat, ya. Misalkan ya ayyuhanna, jadi tidak ada dengungnya. Di sini wajib didengungkan. Kenapa? Karena ini alif lam syamsiyah dan nun salah satu daripada huruf yang bersifat dengan sifat gunnah. Ya ayyuhan nasu a'budu, ain makhrajnya ada pada pertengahan tenggorokan, su'a. Jadi ain tidak mempunyai sifat gunnah, jadi jangan sampai masuk ke hidung. Jangan nasu'a, bukan su'a tapi su'a. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, kalau kita wakaf di sini, maka kita menyambung pada kata alladzi. Alladzi khalaqakum walladzi. Nah,
mim mati bertemu dengan waw, hukum bacaannya izhar syafawi, jangan sampai didengungkan ya. Diingat, mim mati bertemu dengan waw, hukum bacaannya izhar syafawi, jangan didengungkan dan jangan diikhfakan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Walladzi ini mad asli panjangnya 2 harokat karena ya mati di belakangnya baris kasrah. Kemudian nun mati bertemu dengan qaf, ini disebut dengan ikhfa. Adapun di dalam hukum tajwidnya disebut dengan ikhfa. Arti ikhfa menyembunyikan. Apanya yang disembunyikan? Yang disembunyikan adalah nun mati ke dalam huruf qaf, sehingga bunyi nun mati ini menjadi samar, menjadi ming, bukan lagi min. Kalau tidak kita ikhfakan maka akan berbunyi min qab, tapi ini bukan min, yang benar min qab. Kemudian ba sukun, ba sukun ini dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sughra, ada pantulannya tetapi tidak terlalu besar. Min qab ataupun disebut dengan qalqalah kecil, jadi ada pantulannya sedikit. Walladzina min qablikum la'allakum, mim mati bertemu dengan lam izhar syafawi. Kemudian mim mati bertemu dengan ta juga izhar syafawi. Pada kata kun ini disebut dengan mad arid lis sukun. Tanda mad arid lis sukun adalah mad asli, ini waw mati di belakang baris dhammah adalah mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Kemudian kita di sini mewakafkan pada akhir ayat, maka ini disebut dengan mad arid lis sukun. Panjang mad arid lis sukun adalah dari 2 sampai 6 harokat. Jadi paling pendeknya 2 dan paling panjangnya adalah 6 harokat. Kita ulang dari sini. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Nah, alladzi ini makhraj dzal adalah pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jangan didesiskan ya, jangan dibaca allazi. Yang benar allazi, allazi, allazi ya. Kemudian alif lam bertemu dengan hamzah. Ini alif lam qamariyah. Tanda alif lam qamariyah adalah tidak ada tasdid pada huruf setelahnya dan ada tanda sukun pada lam. Ini disebut alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah adalah izhar. Maksudnya, arti izhar adalah jelas, maksudnya jelas pembacaan lamnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Nah, ini ra panjangnya 2 harokat karena ini mad asli. Kemudian tanwin, ini baris 2 ataupun ini disebut juga dengan tanwin, bertemu dengan huruf waw. Hukum bacaannya adalah idgham ma'a gunnah. Idgham artinya memasukkan, yaitu memasukkan tanwin ke dalam waw. Jadi tidak dibaca lagi firacan, tapi sudah dimasukkan tanwin ke dalam waw. Ma'a gunnah beserta ada dengungnya. Arti gunnah adalah dengung, jadi idgham memasukkan, gunnah dengung, memasukkan nun mati ke dalam waw plus ada dengungnya. Jadi kita baca firasyan was sama. Nah, ma ini mad asli ya. Alif di belakangnya baris fathah, mad asli bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat ataupun di dalam satu kata. Was sama satu kata. Di sini ada mad asli bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat ya. Kemudian pada kata bina'a sama juga seperti ma'a, yaitu mad wajib muttasil. Ini mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka bina pada kata na ini dipanjangkan 5 harokat. Dan pada kata a ini yang paling banyak kesalahannya, sering saya dengar
orang-orang membacanya wassama abina, padahal pada kata hamzah yang bertanwin, tanwin ini diganti menjadi alif ketika waqaf, maka ini disebut man iwad. Man iwad panjangnya 2 harokat, jadi dibaca wassama'a binaa. Ya, ini panjangnya di sini 2 harokat. Kenapa ini mad iwad? Jangan diwaqaf ya, maksudnya jangan disukunkan huruf hamzah. Kemudian pada kata wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wa anzala, nun mati bertemu dengan huruf zai. Nun mati bertemu dengan huruf zai, hukum bacaannya ikhfa. Arti ikhfa yaitu menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan suara nun ke dalam zai. Kemudian suara nun ini akan terdengar samar-samar. Bacaannya wa anzala minas sama. Ini mad wajib muttasil, sama seperti sama'a ini, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Begitu juga dan kata ma'a, ini juga mad wajib muttasil, yaitu mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat. Pada kata an, nah ini pada kata an, baris 2 ataupun tanwin bertemu dengan huruf fa disebut dengan ikhfa. Arti ikhfa menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan suara tanwin ke dalam huruf fa sehingga tanwin ini terdengar samar-samar. Saya ulang, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi ya, jangan ma'an tapi ma'an, karena sudah disembunyikan di dalam huruf fa sehingga tanwin ini terdengar samar-samar. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Pada kata minats thamara, alif lam bertemu dengan huruf tha. Huruf tha ini adalah salah satu daripada huruf syamsiyah. Tanda huruf syamsiyah adalah di sini alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, ini alif lam, di depan huruf lam ada tanda tasydidnya, maka ini disebut huruf syamsiyah dan alif lam disebut alif lam syamsiyah. Hukum bacaan alif lam syamsiyah adalah idgham. Jadi ini diidghamkan lam ke dalam tha, lam ini tidak dibacakan lagi ya. Kemudian makhraj tha yaitu pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jangan sampai berdesis, jangan minas samara, yang benar adalah minats samara. Minats samara. Pada kata ra ada harkat fathah yang berdiri. Ini harkat fathah yang berdiri ini adalah mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Rizqan lakum, tanwin bertemu dengan huruf lam, hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Arti idgham memasukkan, yaitu memasukkan tanwin ke dalam lam sehingga tanwin ini tidak terbaca lagi rizqan, tetapi bila gunnah dengan tiada. Rizqan lakum. Qala huruf bacaan wasal, maka kemudian
taj'alu lillah. Pada kata lillah, lafaz jalalah di belakangnya baris kasrah, maka dibaca tarqiq. Tarqiq yaitu lipis. Ini mad asli, panjangnya 2 harakat ya, ini dipanjangkan. Jangan lupa alif ini tidak dibacakan lagi karena ini alif farqiyah. Saya ulang, fala taj'alu lillah. Ini ada harakat fathah yang berdiri, panjangnya 2 harakat. Nun mati bertemu dengan dal. Nun mati bertemu dengan dal. Hukum bacaannya ikhfa. Arti ikhfa menyembunyikan, yaitu menyembunyikan suara nun ke dalam dal sehingga terdengar samar-samar. Anda daw. Kemudian tanwin bertemu dengan waw. Hukum bacaannya idgham ma'a gunnah. Diidghamkan tanwin ke dalam waw, dimasukkan tanwin ke dalam waw beserta ada dengungnya. Anda daw wa an. Nah, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Hukum bacaannya ikhfa, yaitu disembunyikan bunyi nun ke dalam ta sehingga bunyi nun ini terdengar samar-samar. Wa antum ta'lamun. Pada kata ta'lamun ini adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah mad asli bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Ini waw mati di belakangnya baris dhammah, kemudian bertemu dengan nun. Nun ini kita wakafkan, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, inilah hukum-hukum tajwid yang ada pada 2 ayat ini. Baiklah, kita ulang pembacaannya dari ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Cukup sekian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.